Dulu dia kapten tim SWAT. Saat misi, dia tak sengaja nemu buku kuno dan tersedot masuk ke dunia lain. Pas sampai, ada suara misterius bilang cari peta dunia itu, biar bisa pulang. Dia bangun lagi sebagai bocah 6 tahun. Yamu, putri sulung seorang jenderal. Itu plot bukunya. Peta dunia yang dibilang suara tadi jadi satu-satunya jalan buat pulang. Kunci peta itu ada di satu orang pemeran utama pria, Moling Yuan. Moling Yuan lagi terdampar di kerajaan Ua dan jadi budak di kediaman jenderal. Yamu buru-buru tanya pelayan, di mana bocah berkulit cerah dengan tahi lalat di bawah matanya itu? Si pelayan terbata, dia dibawa ke aula utama buat melayani Komandan Dantu. Yamu langsung lari buat nolongin. Komandan itu orang mesum. Kalau Moling Yuan mati, tamatlah harapan Yamu buat pulang. Dia tendang pintu aula dan menatap tajam ke dalam. Pemandangan di depan matanya kacau banget. Mereka semua lagi mabuk dalam pesta pora. Komandan Dantu lagi menindih bocah kecil di meja, main-main sama pisau. Itu Moling Yuan. Dantu terganggu dan wajahnya langsung berubah sinis. Memangnya begini cara keluarga jenderal menjamu tamu? Jenderal Ya buru-buru senyum bilang anaknya lagi mengigau. Tapi dia melotot ke arah Yamu dan coba menangkapnya buat diusir keluar. Yamu teriak panik, gawat, Kaisar sedang sakit parah. Semua orang langsung terdiam, natap dia dengan gak percaya. Jenderal Ya nampar dia lagi, marah-marah dan nyuruh orang buat melempar Yamu ke kandang macan. Yamu mulai nangis, akting kalau ada pria bertopeng masuk kamar dan bilang Kaisar sakit sebelum kabur. Komandan Dantu mulai percaya dan langsung nyuruh anak buahnya buat menyelidiki. Jenderal memerintahkan penyisiran penuh di seluruh kediaman. Kalau berita itu bohong, Yamu bakal jadi santapan macan. Yamu nangis ketakutan sampai semua orang pergi. Begitu sepi, dia berhenti nangis dan tersenyum. Sombong dikit, dia punya plotnya. Dia nggak akan kalah sama orang kuno ini. Tapi dia sadar Jenderal Ya itu orang kejam. Jadi harus hati-hati. Dia lalu menatap Moling Yuan. Lihat bocah 9 tahun itu penuh luka, Yamu nggak ragu. Dia ambil belati dari lantai dan menodongkannya tepat ke Moling Yuan. Yamu tiba-tiba tanya, kamu benci aku? Ekspresi Moling Yuan makin gelap. Dia jawab tegas, aku benci kamu. Kalau mau bunuh, silakan. Gak ada lagi yang perlu diomongin. Tanpa pikir panjang, Yamu mengayunkan belati. Dia harus bunuh pemeran utama pria ini, hancurin ceritanya, biar bisa pulang ke dunia modern. Tapi pas pisau itu nyentuh lehernya, dia ragu. Di buku, anak ini bakal jadi raja yang bijak dan bawa kemakmuran buat rakyat. Rasa tanggung jawabnya gak ngebiarin dia ngabaikan nasib orang banyak. Yamu jatuhkan belatinya. Dia bukan sekadar transmigrator. Membunuh pun belum tentu bisa bikin dia pulang. Dia nyuruh orang buat bawa mereka dan obati lukanya. Saat itu, budak lain memohon padanya buat diajak juga. Siap melakukan apa saja. Lihat bocah bermata indah kayak serigala itu tanpa nama, Yamu langsung setuju dan kasih dia nama Yaolang. Dia perintahkan mereka jadi pelayan pribadinya. Kalian berdua bakal aku latih sampai jadi pengawal paling tangguh di sisiku. Para pelayan cuma bisa kasihan. Kasihan banget harus dipilih sama nona mereka yang kayak iblis. Moling Yuan, di sisi lain, ngerasa ada yang aneh. Tingkah laku Yamu beda banget dari biasanya. Tapi malam itu, Yamu nyesel. Seharusnya dia fokus cari peta, bukannya malah bawa dua beban hidup ini. Dia bukan guru TK, dia juga nggak niat jadi pengasuh anak. Meski begitu, dia tetap bawain makanan dan obat ke gubuk mereka. Lihat gubuk reyot itu, Yamu merasa sedikit kasihan. Dia mutusin harus cari tempat buat mereka besok. Tapi pas masuk, Moling Yuan langsung pasang posisi bertahan. Yamu nyuruh mereka tenang. Dia naik ke tempat tidur kecil itu dan lempar sekantong besar paha ayam. Yaolang kegirangan. Langsung lahap paha ayamnya. Tapi Moling Yuan, dia tetap dingin dan diam. Yamu terkesan, seperti dugaan, pemeran utama masa depan punya harga diri yang kuat. Meski pura-pura kesal, dia nyuruh mereka cepat buka baju biar bisa diolesin obat. Moling Yuan gak ngerti kenapa tadi mau bunuh dia, tapi sekarang malah berbaik hati. Yamu menjulurkan lidahnya dan menggoda. Apa kamu sudah takluk sama pesonaku? Lakukan saja apa yang aku mau. Moling Yuan gak bisa protes lagi. Dia menggertakkan gigi sambil buka baju, memperlihatkan luka yang nempel di perban. Xiaolang tampak cemas. Grand Common Liu baru saja menghabisi 3 nyawa sore tadi. Kalau saja dia tidak cukup gesit bersembunyi, tubuhnya pasti sudah dicincang habis sekarang. Yu mendidih dalam amarah. Benar-benar kumpulan sampah yang cuma berani menindas mereka yang lemah. Hatinya teriris. Dengan telaten, dia melepas perban lama dan mengobati luka-luka itu dengan lembut. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan ada lagi yang terluka selama berada di bawah perlindungan Night Shadow. Kalian tidak perlu takut padaku. Keduanya terpaku. Bertanya-tanya apakah ini cuma halusinasi semata. Tapi rasa perih dari cairan antiseptik membuat Moling Yuan sadar ini nyata.
Dia pun memberanikan diri bertanya. Ima bertanya dengan gugup kenapa dia yang mengirimnya ke aula hukuman, malah bergegas datang menyelamatkannya. Aku tidak benar-benar mau menyerahkanmu. Cuma ingin menakutimu saja. Tapi Mo Lingyuan jelas tidak percaya. 10 hari lalu Yimu menyeretnya paksa masuk ke dalam manor ini. Demi memaksanya patuh, dia dicambuk, disuruh berhadapan dengan pelayan pria. Bahkan dikurung dengan pelindung dada demi permainan panahan. Yu makin menunduk malu. Bagaimana menjelaskan ini? Tuhan benar-benar sedang mengerjaiku. Kenapa aku harus terjebak di tubuh karakter pendukung yang sadis ini? Bagaimana bisa aku menjalani alur cerita dengan tenang? Yei memutar otak mencari alasan. Perkelahian dengan Shaolang tadi cuma untuk melatih kemampuan bertarungmu. Dijadikan sasaran itu untuk melatih refleks. Cambuk tadi untuk meningkatkan ketahanan tubuhmu. Manusia baru bisa melampaui batas saat menghadapi maut. Sudut bibir Mo Lingyuan berkedut. Wanita ini benar-benar jago mengarang cerita konyol. Yu tersenyum lebar dan bersumpah aku tidak akan menyakitimu lagi. Setelah menghabiskan waktu bersama, kamu akan tahu aku orang baik. Dia lanjut membersihkan dan membalut lukanya dengan hati-hati. Yu merasa lega karena berhasil membohonginya. Tapi Mo Lingyuan tampak melamun dia tahu wanita itu berbohong, tapi dialah yang datang menyelamatkannya. Jadi, dia memutuskan untuk mengamati wanita itu dari jauh. Apa sebenarnya tipu daya yang sedang dijalankan? Yu menyelesaikan perawatan lukanya, menidurkan bocah itu, lalu pergi diam-diam. Jauh di lubuk hati, dia sudah membuat keputusan. Aku akan memperbaiki hubungan ini, memenangkan hati pemeran utama pria, lalu mencari peta dunia agar bisa pulang. Tapi siapa sangka, baru saja sampai di kamarnya. Ayahnya, Yeli, sudah menunggu. Yu terperanjat dan segera membungkuk. Yei menatap dengan sinis, aku dengar kamu mengurus budak kecil itu? Kamu peduli padanya? Yu segera berakting kembali ke sifat aslinya yang kejam dia keras kepala. Aku harus melatihnya. Kalau dia mati karena luka parah, aku tidak punya teman bermain lagi. Yeli tertawa bangga. Seperti dugaanku, putriku memang kejam sepertiku. Aku datang memberi kabar, yang mulia sedang sakit parah. Kerja bagus. Hadiah apa yang kamu mau? Ima menghela napas lega. Syukurlah sang pengatur alur cerita sangat membantu. Kalau tidak semua bisa kacau. Mengingat rencana pelatihannya, dia segera meminta ia mencarikan 2 guru. Besok paginya, kedua bocah itu dipanggil untuk belajar. Shaolang tampak bingung buat apa petarung belajar sastra. Yamu langsung memukulnya sedikit. Lalu menatap Mo Lingyuan dengan garang. Mo Lingyuan yang peka langsung belajar dengan tekun. Yau puas dan mulai membagi kelas. Shaolang mulai dengan kitab klasik. Mo Lingyuan belajar tata negara. Shaolang mengeluh kenapa materi kita berbeda. Yu menjelaskan dengan sabar lihat betapa kurusnya dia. Dia ditakdirkan menjadi seorang ahli strategi. Mana bisa dia dibandingkan denganmu yang serba bisa? Shaolang kegirangan. Mo Lingyuan mendengus dalam hati apa maksudmu serba bisa. Apa kamu yakin dia bukan cuma kuat fisik tapi otaknya kosong? Melihat keduanya belajar serius, Yamu akhirnya bisa bersantai dan kembali tidur. Tapi dia terbangun karena suara keributan. Nona berseru 1 jam ya 1 jam. Belum waktunya selesai, kenapa kalian main mati-matian? Yimu terbangun dan segera berlari memeriksa. Begitu pintu terbuka, dia melihat seorang pelayan mencambuk Mo Lingyuan tanpa ampun. Yimo merasa ngeri. Dia berteriak tajam berhenti. Keduanya menatap Yamu dengan terkejut. Dia terengah-engah, berlari keluar bahkan tanpa alas kaki. Mo Lingyuan merasa tersentuh apakah dia datang karena mendengar kami dalam bahaya? Mata Yu berkilat penuh amarah siapa yang menyuruhmu memukulnya. Pelayan itu berlutut ketakutan. Memohon pengampunan berulang kali. Yu mengumumkan dengan lantang mereka berdua adalah pengikut yang sedang kubina. Selain aku, tidak ada yang boleh menyentuh mereka. Atau aku sendiri yang akan menghabisinya. Mo Lingyuan dan Shaolang tertegun. Dia secara terang-terangan melindungi mereka. Membuat mereka percaya wanita ini tidak sedang merencanakan sesuatu. Setelah memarahi pelayan itu, Yu merasa gelisah. Dia ingin menghukum para pelayan, tapi takut mereka malah balas dendam pada 2 bocah itu. Jadi, dia cuma pura-pura marah dan menyuruh semua pelayan pergi. Melihat luka lama dan baru di tubuh Mo Lingyuan, Yamu cuma bisa menghela napas. Nasib pemeran utama pria ini benar-benar sial. Keluar rumah sedikit saja langsung kena masalah. Yamu menyuruh mereka berhenti latihan dan istirahat saja. Tapi Mo Lingyuan keras kepala. Dia bersikeras menyelesaikan latihan kuda-kuda selama 1 jam penuh. Meski keringat bercucuran, dia menahan diri mati-matian agar tidak diremehkan oleh Yamu. Yamu yang kesal malah mengancam akan menambah durasi latihan besok jadi 2 jam. Walau mulutnya pedas, dia tetap mengambil perban dan obat. Setelah latihan, dia mengajak mereka makan siang bersama sebagai teman. Mo Lingyuan menyadari sesuatu. Masakan hari ini tidak ada aroma bawang putih yang sangat dia benci.
Pelayan menjelaskan bahwa cuaca di kerajaan Ui sedang lembab, jadi menghindari bawang putih itu perlu demi kesehatan. Tapi karena Yamu tidak suka bawang putih, dia mencari cara agar masakan tetap lezat tanpa aroma itu. Padahal Moling Yuan ingat, Yamu dulu tidak masalah dengan bawang putih. Pelayan terus memuji kecerdikan Yamu. Katanya dapur menggunakan teh untuk mengukus bawang agar aromanya hilang. Moling Yuan melihat potongan bawang putih di piring, tapi saat dimakan, tidak ada rasa bawang sama sekali. Bahkan orang tuanya sendiri tidak pernah sepeduli ini. Apalagi Yamu melakukan itu semua demi dirinya. Moling Yuan merasa terharu dan menyimpan kebaikan itu dalam hati. Setelah makan, Moling Yuan harus belajar lagi. Tapi Yamu ingin mereka seimbang, jadi dia mengajak mereka bermain layang-layang. Baru saja berlari, Yamu malah tersandung batu. Moling Yuan pucat pasi ketakutan melihat Yamu hampir jatuh. Yamu sendiri pusing 7 keliling. Anak ini kan calon kaisar bijaksana di buku. Kalau terlalu dimanjakan olehnya, bagaimana jadinya nanti? Dia memutuskan menyelinap keluar jendela tengah malam, mengajak Moling Yuan berburu ular di pekarangan. Melihat Yamu mengendap-endap di halaman, Moling Yuan tidak bisa menahan tawa. Di rumah sendiri tapi gerak-geriknya seperti tikus kecil. Menggemaskan sekali. Yamu langsung melotot kesal. Kamu tidak tahu ya, tengah malam itu harus tenang? Tapi melihat senyum Moling Yuan, Yamu malah salah tingkah. Pipi Yamu langsung memerah, antara malu dan cemas. Dia mengomel, berhenti tertawa bodoh. Cepat ikuti aku, ada sesuatu yang bagus di depan. Dia ingat di buku, Moling Yuan yang lapar tidak sengaja menemukan ular dan berniat memakannya. Lalu dia menemukan teknik rahasia di pekarangan saat mengejarnya. Yamu mulai memukuli semak-semak dengan tongkat. Moling Yuan menatapnya tak percaya. Ular itu takut manusia, mana bisa ditemukan kalau berisik begitu. Tapi dia menyadari Yamu sudah berubah. Yamu yang dulu tidak mungkin berani sebebas ini. Moling Yuan tiba-tiba bertanya, Nona, apa kau tahu kalau dulu kau benci susu, bunga, dan warna mencolok, tapi suka warna oranye? Tapi sekarang, sudah lama sekali kau tidak memakai baju oranye. Dan lagi, kau dulu kidal. Yamu kaget setengah mati, menyembunyikan tangan kanannya dan tergagap mencari alasan. Moling Yuan mengingatkan, ayahmu Yeli, itu orang yang curigaan dan kejam. Dia tidak akan membiarkan kejanggalan sekecil apapun. Kalau kau terus begini, kau dalam bahaya besar. Yamu tidak menyangka akan ketahuan secepat itu. Dia curiga. Apa mungkin Moling Yuan hanya memancingnya? Dia balas menggertak. Beraninya kau mempertanyakan aku? Aku adalah aku, tidak perlu diragukan lagi. Dia pikir Moling Yuan akan terus mencecarnya, tapi pria itu malah tersenyum. Dia menyematkan anggrek di rambut Yamu dan berbisik lembut. Tidak peduli siapa kau atau apa maumu. Kau pernah menyelamatkan hidupku, jadi aku tidak akan bicara pada siapapun. Anggap saja kau tidak mendengar apa-apa barusan. Yamu sadar, Moling Yuan sebenarnya sedang memperingatkannya. Karena merasa malu sudah bersikap agresif tadi, dia mundur selangkah lalu kehilangan keseimbangan. Moling Yuan kaget dan menarik tangan Yamu. Keduanya pun terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Sebagai orang dewasa, Yamu secara refleks melindungi bocah itu, berlutut sebagai bantalan di bawah, sampai dia merasa remuk dan menangis menahan sakit. Moling Yuan panik luar biasa, menarik Yamu berdiri sambil menanyakan keadaannya berulang kali. Yu akhirnya tak sanggup lagi menahan diri dan mulai terisak. Sambil sesenggukan, dia menunjukkan luka di tangannya pada Moling Yuan. Di dalam hati, dia merasa frustrasi luar biasa pada dirinya sendiri. Dia itu mantan pasukan khusus. Kemampuan tempurnya kelas atas, tapi tubuh ini terlalu lemah menahan benturan. Dia bahkan tak bisa menghentikan air matanya. Moling Yuan merasa hatinya perih melihat itu. Dia segera menarik Yu ke dalam pelukannya, menghibur dengan lembut sembari menyingkap lengan baju gadis itu untuk memeriksa lukanya. Pergelangan tangan Yu berlumuran darah. Lukanya tampak cukup dalam dan menyakitkan. Moling Yuan panik sekaligus merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat bereaksi. Seharusnya dia yang melindungi Yu tadi. Dia menyobek kain dari lengan bajunya, lalu membalut luka Yu dengan sangat hati-hati. Dia terus bergumam menenangkan, mencoba meredam rasa sakit gadis itu. Yu merasa tersentuh, baru kali ini ada orang yang merawat dan menghiburnya dengan kelembutan seperti ini. Pertahanannya runtuh, dia tak bisa berhenti menangis. Bagaimanapun dia masih muda, wajar saja jika dia tidak bisa menahan diri saat kesakitan. Moling Yuan benar-benar panik, dia memeluk Yu makin erat, menepuk-nepuk kepalanya dengan lembut untuk menenangkannya. Rasa bersalah di hatinya kian menjadi-jadi. Kalau Yu tadi tidak melindunginya, luka itu pasti sudah menghantam wajahnya sendiri. Namun, sang pemeran utama pria hanya bisa terus berkata jangan menangis. Setelah beberapa lama, Yu mengusap air matanya. Merasa bingung. Hiburan macam apa itu? Dia menyadari pria cerdas seperti Moling Yuan ternyata sangat kikuk saat menghadapi gadis yang menangis. Yu jadi malu sendiri karena sudah merepotkannya.
Dia menghentikan tangisnya dan melepaskan pelukan itu. Saat itulah, Yu sadar mereka ternyata jatuh ke dalam sebuah rubana. Dia cemas memikirkan cara untuk keluar. Sesuai alur cerita aslinya, Moling Yuan seharusnya menemukan teknik rahasia di halaman rumah. Namun saat Moling Yuan melangkah, dia malah menginjak sebuah buku. Yu terkejut dengan aura protagonis itu dan segera berlari untuk melihatnya. Tapi dia tersandung lagi dan jatuh tertelungkup. Moling Yuan ikut merasa ngilu dan buru-buru membantunya berdiri. Luka bertambah lagi. Yu tidak menangis, dia malah tertawa lepas. Ternyata benda yang membuatnya tersandung tadi adalah emas. Dengan penuh semangat, dia mengeluarkan pemantik api dan menyalakannya. Dia menoleh ke sekeliling dan mematung. Rubanah itu penuh tumpukan emas. Yu kegirangan, menangis bahagia di depan gunung emas dan perak itu. Moling Yuan, di sisi lain, menyadari ini adalah harta peninggalan leluhur keluarga Ya. Ada juga jubah kaisar dan segel kekaisaran di sana. Sinar emas melintas di matanya. Ini dinasti Eternal Night. Keluarga Ya benar-benar mencoba memberontak. Saat Yu lengah, Moling Yuan diam-diam menyembunyikan segel kekaisaran sebagai bukti. Dia pikir dia akan dibunuh demi menutupi rahasia ini. Tapi Yu justru melompat ke tumpukan emas itu dengan senang, berseru kita kaya. Moling Yuan membeku mendengar kata itu. Dia bilang kita, bukan aku. Jika orang lain melihat harta ini, mereka pasti sudah membunuh Moling Yuan untuk tutup mulut. Hanya gadis konyol ini yang memberitahunya segalanya dan menganggapnya seperti keluarga sendiri. Tanpa Moling Yuan ketahui, Yu berpikir dia bisa memakai harta ini untuk meningkatkan kekuatan Moling Yuan secepat mungkin. Saat dia menguasai kekaisaran nanti, dia bisa mendapatkan peta dunia dan pulang ke dunia asalnya. Moling Yuan menuntun Yu naik, dan mereka merangkak kembali ke halaman. Dia menutupi pintu masuk itu dengan hati-hati sampai tak terlihat lagi. Yu baru saja menarik napas lega saat tiba-tiba mendengar suara orang. Dia segera menarik Moling Yuan bersembunyi di balik bebatuan taman. Yeli dan seorang Kasim sedang mendekat. Kasim itu melapor pada Yeli, kami mendapat kabar dari Mo. Perdana Menteri bersikeras bahwa putra mahkota yang melarikan diri ada di kerajaan kita. Dia hanya akan membantu jenderal jika kita menemukan putra mahkota. Jika tidak, perjanjian itu batal. Yu tahu putra mahkota yang mereka maksud adalah Moling Yuan. Ternyata banyak orang di negara Mo yang menginginkan Moling Yuan mati. Yu pun murka. Tanpa dukungan dana dari Perdana Menteri, Moling Yuan akan sulit melancarkan pemberontakan besar itu. Yu mendesah, berpikir betapa gelisahnya anggota keluarga yang liar ini. Mereka memberontak dari generasi ke generasi. Satu mencari uang, satu mencari pasukan, semuanya semakin agresif. Dia tak ingin identitas mereka terungkap, jadi dia segera menarik Moling Yuan pergi. Namun 2 langkah kemudian, mereka mengejutkan seekor tikus yang lari terbirit-birit. Siapa di sana? Cepat keluar. Melihat mereka hampir ketahuan, Yu memutuskan untuk keluar lebih dulu agar Moling Yuan selamat. Tanpa diduga, Moling Yuan tiba-tiba menerjang ke depannya, memintanya untuk diam. Kemudian, dia melangkah keluar menghadapi Yeli. Yu terpaku. Dia melindungi Yu. Saat itu, Yeli memang curiga. Dia mencengkeram leher Moling Yuan dan mengangkatnya. Kemudian dia bertanya, kenapa kau di sini selarut ini? Apa kau mendengar sesuatu? Moling Yuan gugup mengaku dia tidak mendengar apa-apa. Katanya cuma lapar ingin berburu kelinci dan ular. Yeli melihat ekspresinya bukan bohong. Tapi, dia berada di tempat terlarang, dan Yeli cemas dia sudah menguping rahasia besar mereka. Tanpa pikir panjang, Yeli mencabut pedangnya, berniat menghabisi Moling Yuan demi menyingkirkan ancaman. Saat pedang itu diayunkan, Yamu panik dan hendak menerjang. Tapi pemandangan di depannya menghentikan langkahnya. Moling Yuan memutar otak, berbohong kalau dia memang menguping dan tahu mereka mencari pangeran kerajaan Mo. Dia menawarkan diri, katanya usia dia sepantaran pangeran Mo, dan dia fasih bahasa resmi mereka. Karena mereka butuh dukungan Perdana Menteri Mo, Moling Yuan bilang dia bisa dikirim jadi pengganti. Katanya, itu bakal jadi akhir yang pas buat dia. Yamu tahu Perdana Menteri itu licik, tapi ini jebakan. Kalau Yeli setuju, dia bisa cari cara menyelamatkan Moling Yuan nanti. Yeli merasa ide itu masuk akal, tapi pemberontakan tidak bisa instan. Bagaimana kalau bocah ini membocorkan rahasia? Yeli tidak percaya Moling Yuan. Karena Komandan dan Lu terobsesi pada Yamu, dia memutuskan mengirim Moling Yuan ke kediaman Lu. Wajah Moling Yuan pucat pasi. Masuk ke tangan orang bejat itu sama saja dengan masuk neraka. Yamu tahu betapa kejamnya Lu, dia harus mencegahnya. Dia melompat keluar, pura-pura menabrak Yeli. Yeli langsung menghunus pedang, siap menyerang Yamu tanpa ragu. Moling Yuan menahan napas ketakutan. Kenapa gadis konyol ini nekat? Tapi Yamu malah meraih tangan Yeli yang memegang pedang sambil tersenyum lebar. Ayah, aku keluar cari harta karun. Aku ketemu harta yang besar sekali, dan nyaris saja mati demi mendapatkannya. Ayo,
lihat bersama denganku. Ayah pasti akan senang melihatnya. Yamu menarik tangan Yeli layaknya anak kecil yang manja. Moling Yuan langsung paham rencana Yamu. Dia terharu sekaligus terkejut bukan main. Gadis ini rela memberikan semua harta itu hanya demi budak rendahan seperti dia. Yamu masih terus berceloteh bahagia. Tadi malam aku bermimpi tentang kakek buyut. Katanya aku akan membawa kejayaan bagi keluarga Ye, dan aku bakal jadi putri di kerajaan Yu. Kakek bilang untuk mencapai kesuksesan, dia punya hadiah untuk ayah. Itu sebabnya aku keluar malam-malam, dan aku benar-benar menemukan tumpukan harta ini. Dia menunjuk pintu masuk gudang bawah tanah. Yeli yang tadinya curiga, kini mulai goyah. Cemas kalau harta itu cuma tipuan. Dia memberi kode pada Kasimnya, lalu melompat masuk ke dalam gudang bawah tanah itu. Mereka terpana melihat gunung emas dan perak. Terpaksa percaya itu adalah restu leluhur. Kalau bukan, bagaimana menjelaskannya? Bagaimana mungkin seorang putri bisa sampai ke tempat tersembunyi ini? Melihat putrinya berteriak konyol, hidup ayah kaisar. Niat membunuh Yeli perlahan memudar. Karena Yamu cuma seorang putri, dia tidak bisa mengancam tahtanya. Apalagi dengan mimpi leluhur itu, mungkin Yamu malah bisa membantunya meraih ambisi. Tapi, budak kecil ini tidak bisa dilepas begitu saja. Yamu pikir memberikan harta akan membuat Moling Yuan bebas. Yamu sengaja pura-pura baru melihat Moling Yuan dan bertanya ragu, kenapa ayah menangkap orangku? Yeli mengira putrinya keberatan menyerahkan Moling Yuan. Tapi Yamu berpura-pura bangga dan bilang, aku tidak sengaja menyelamatkannya dulu. Sekarang dia sangat setia padaku. Aku dengar putri ketujuh tertarik padanya, jadi aku sengaja membawanya ke Manor. Mungkin dia berguna nanti. Yeli termakan kata-katanya. Asalkan bocah ini bungkam. Dan karena dia cuma budak buta huruf, dia tidak akan bisa bicara apa-apa. Yeli mengambil belati dan menyuruh Yamu memotong lidahnya. Keduanya tertegun. Tidak menyangka Yeli akan sekejam ini. Dia bahkan sudah menyerahkan semua harta itu. Tapi Yeli masih saja setakut itu pada rahasia. Sayangnya, Yamu bukan tandingan Yeli yang ahli bela diri. Dia tersenyum licik, mengambil pisau itu dan berjanji akan membuktikan kalau dia jauh lebih baik daripada saudara-saudaranya. Dia berbalik membelakangi Yeli, mendekati Moling Yuan, lalu mengancam, jangan melawan. Jadilah penurut, aku jamin kau tidak akan mati. Jadi bisu pun kau masih punya masa depan bersamaku. Moling Yuan menyadari tangan Yamu yang memegang pisau itu sedikit gemetar. Dia tahu gadis itu tidak tegak. Dia tersenyum, membisikkan sesuatu untuk menenangkan rasa bersalah Yamu. Saat Komandan Low, si binatang itu, menangkapku, aku bersumpah, siapapun yang menyelamatkanku, aku akan mengabdi padanya seumur hidup. Jadi lupakan saja soal lidah. Nyawaku pun silakan diambil. Dia memasang posisi pasrah. Mendengar itu, Yamu tidak ragu lagi. Dia mencengkeram mulut Moling Yuan dan menyayatnya dengan pisau. Darah langsung muncrat. Moling Yuan menutup mulutnya, darah menyembur dari sela jarinya, tatapannya penuh teror dan rasa tidak percaya. Yu menjatuhkan belati itu tanpa sedikit pun melirik ke arahnya. Dengan tangan berlumuran darah, dia berlari ke arah Yeli. Menyodorkan potongan daging dengan bangga, memohon pujian dari sang ayah. Yeli mengusap kepala putrinya dengan puas, seolah dialah pewarisnya. Tapi sang Kasim yang melihat itu justru menggigil ketakutan. Gadis 6 tahun yang baru saja memotong lidah orang dengan senyum ceria. Masa depan anak ini mungkin jauh lebih kejam dari Yeli. Tanpa aba-aba, Yeli menikam dada sang Kasim hingga tewas di tempat. Dia lalu memerintahkan Yamu untuk menjaga budak kecilnya, berpesan agar tetap kejam dan tegas layaknya seorang ayah. Yimu tertawa licik, berjanji dengan percaya diri bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun berkhianat. Yi menggendong mereka berdua keluar dari ruang bawah tanah, lalu menutup rapat pintu batu itu hingga terkunci sempurna. Rencana besar butuh persiapan matang, dan tempat ini belum boleh disentuh sekarang. Sebagai hadiah atas jasanya, dia memberi Yu hak yang setara dengan anak laki-lakinya. Yu sangat gembira dan segera berterima kasih. Malam itu, dia memperingatkan Mo Yuan untuk melindungi nonanya dengan baik sebelum bergegas pergi. Melihat kepergian Yamu, Moling Yuan roboh ke tanah, namun Yamu segera mendekapnya erat. Dia berbisik lirih, bertanya kenapa gadis itu begitu bodoh berkorban demi dirinya. Moling Yuan membelai wajahnya dengan senyum puas. Menegaskan bahwa selama Yamu selamat, semua pengorbanannya terasa layak. Beruntung mereka tidak ketahuan. Ternyata saat belati itu di tangan, Yamu sudah memikirkan sebuah rencana cerdik. Dia sengaja menghalangi pandangan Yeli, dan di detik dia mengiris lengan kirinya sendiri, dia dengan cepat menyumbat mulut Moling Yuan dengan potongan daging itu, membiarkan darahnya mengalir deras saat belati ditarik. Semua aksi gila itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Berhasil menipu mata semua orang seolah lidah Moling Yuan benar-benar telah putus. Moling Yuan gemetar menahan perih dan air mata. Kenapa gadis ini begitu nekat, batinnya?
Tapi bagi Yamu, nyawanya sendiri bisa pulih, sedangkan lidah tidak akan pernah tumbuh lagi. Melihat tubuhnya gemetar karena sakit, Mo Lingyuan menggendongnya menuju kamar. Air mata tak lagi bisa ia bendung. Seumur hidupnya, dia hanya diajarkan untuk bertahan dan berusaha menjadi kuat. Dia memang berusaha, tapi tak pernah mengerti arti kekuatan sampai detik ini. Jika dia cukup kuat, dia tak perlu melihat Yamu mengiris dagingnya sendiri atau menukar harta untuk nyawanya. Sekarang Yimu adalah satu-satunya alasan dia ingin menjadi kuat. Mo Lingyuan merawat lukanya dengan sangat lembut. Dia sudah terbiasa dikhianati dan dicurigai, bahkan oleh saudaranya sendiri yang tega menjualnya demi keuntungan pribadi. Gadis bodoh yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengannya ini, justru rela mengorbankan segalanya untuknya. Mo Lingyuan bersumpah dalam hati, dia tidak akan membiarkan gadis bodoh ini terluka lagi. Keesokan harinya, saat Yamu terbangun dan teringat tangisannya semalam, dia merasa sangat malu. Mengorbankan sepotong daging saja dia merasa payah. Biasanya luka tembak pun tak akan menghentikan misinya. Tubuh anak kecil ini memang terlalu rapuh. Saat mencoba duduk, Yamu meringis kesakitan. Mo Lingyuan yang berjaga di samping tempat tidur langsung terjaga, membantu posisinya dengan hati-hati lalu memberinya minum. Yamu merasa itu agak berlebihan, tapi melihat kekhawatirannya, sebuah rencana muncul. Ini kesempatan bagus untuk meningkatkan kesetiaannya. Yamu pun mulai mengeluh kesakitan. Seluruh tubuhnya sakit, dia takut akan mati. Mo Lingyuan panik dan bergegas mencari obat pereda nyeri. Yamu sadar dia dalam masalah. Dia menarik lengan Mo Lingyuan. Kalau ada yang tahu lidahmu tidak putus, kita habis. Mo Lingyuan melihat penderitaan Yamu sekaligus cemas akan nyawa mereka. Dia menyarankan agar Shaolang membantu mencari obat. Namun Yamu menggeleng tegas. Dia tidak ingin ada orang lain yang tahu soal ini. Mo Lingyuan tersentuh, sadar bahwa kebaikan gadis ini hanya ditujukan untuknya. Yu lalu memberi perintah tegas. Mulai sekarang, kamu harus bisu. Soal lukaku, aku akan meminta obat dari Yeli dengan dalih untuk mengobati lidahmu. Sayang sekali emas dan perak itu habis begitu saja. Mo Lingyuan berlutut dan bersumpah, berjanji akan mengganti semua harta itu berkali lipat di masa depan. Sebenarnya, aku adalah Mo Lingyuan, putra mahkota dari kerajaan Mo yang sedang dalam pelarian. Aku bersumpah akan membalas budimu 10 kali lipat dengan kekayaan seluruh kerajaan. Dia menempelkan tangan Yamu ke dadanya. Yamu bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. Dia tahu pria itu bersungguh-sungguh. Mo Lingyuan mencium tangan kecilnya dengan lembut. Itu adalah janji kesetiaan seumur hidup dari seorang bangsawan Mo. Aku, Mo Lingyuan, rela menjadi bisumu. Yimu merasa sangat bahagia. Tak menyangka dia bakal buka identitas dan buat janji begitu. Satu langkah lebih dekat ke tujuan. Perlu terus ambil hatinya, dia langsung menyahut. Aku tak butuh emas atau perak. Cukup beri aku apapun yang kau dapat nanti, meski menurutmu tak berguna. Jangan pelit padaku. Mo Lingyuan berjanji sungguh-sungguh, apapun maumu akan kuberikan. Yi menautkan jari dengan senyum, harapan untuk pulang makin nyata. Setelah urusan besar ini selesai, Yimu yang masih cedera merasa lelah luar biasa. Mo Lingyuan membantunya berbaring, menyelimutinya, lalu setia berjaga di sisi ranjang, mengusapnya lembut sampai terlelap. Awalnya Mo Lingyuan mengira bakal canggung, tapi tak disangka dia justru cepat tertidur. Mo Lingyuan menatapnya penuh kasih sebelum pergi, mengeluarkan segel kekaisaran yang disembunyikan di sakunya. Kalau segel ini diserahkan ke kaisar kerajaan keluarga Ya pasti musnah dan dia bisa kabur. Tapi sekarang Yamu ada di keluarga Ya, dia tak bisa menyakitinya. Besoknya, demi menutupi cedera, Yamu tak mau dilayani pelayan. Untungnya, dia diam-diam menyimpan buku jurus bela diri itu, dan dia bertekad berlatih keras supaya bisa jadi ahli bela diri yang tak terkalahkan. Setelah bersih-bersih, dia ceria mencari Mo Lingyuan dan menjelaskan soal insiden pemotongan lidah pada Yaolang. Tapi saat pintu didorong, Yaolang bergegas melindunginya, berteriak kalau Mo Lingyuan jadi bisu. Mo Lingyuan langsung mendorongnya, merasa kesal dan cemburu yang kian membara. Yu menjelaskan dengan rasa bersalah bahwa Mo Lingyuan dihukum karena menabrak bangsawan semalam, dan itu salahnya karena tak melindungi. Ya Shaolang masih menangis terseduh-seduh, dan meski coba ditenangkan, dia tetap tak berhenti. Yu akhirnya meninggikan suara, berhenti menangis. Dunia ini hukum rimba. Kalau mau hidup, kau harus kerja lebih keras. Tentu saja. Supaya peta dunia cepat ketemu, aku juga akan berjuang bersama kalian. Mo Lingyuan dan Shaolang terinspirasi dan mulai berlatih dengan rajin. Beberapa tahun berlalu, Yamu tumbuh jadi gadis muda. Berkat kerja kerasnya, dia akhirnya dapat pengakuan sang ayah. Dia diizinkan ikut studi di halaman luar bersama saudara-saudaranya. Yamu senang sekali. Yeli memperlakukan anak-anaknya seperti pangeran dan menyewa guru-guru hebat. Dengan akses pendidikan yang luar biasa, dia bisa melatih dua anak laki-laki itu diam-diam jadi lebih hebat. Yimu berlari dengan semangat, tapi begitu keluar halaman,
Xiaolang langsung datang menyambut. Khawatir sang jenderal bakal mempersulitnya. Moling Yuan menarik Xiaolang menjauh, menatapnya dengan pandangan cemburu. Yu tak menyadari ketegangan di antara keduanya. Dengan ceria, dia membawa dua bawahannya ke halaman luar untuk pelajaran gratis. Saudara-saudaranya menatap tajam. Bagaimana mungkin ayah lebih memihak gadis kurus yang membosankan ini? Anak selir rendahan membawa dua budak kotor yang tak berguna. Dia benar-benar cari masalah. Saudara kelima, Yayan menendang meja dan kursi Yamu, menyuruhnya kembali ke tempat asalnya. Dia tetap menyuruh Yamu pergi. Yu tertawa kecil dan menunjukkan perintah ayahnya. Yayan tak peduli, malah memerintahkan anak buahnya memukuli Yamu. Moling Yuan dan Xiaolang tak tahan melihatnya dan bergegas melindungi Yimu. Mereka memukuli para penyerang sampai meminta ampun. Tapi mereka anak-anak tuan muda, dan saudara kelima yang marah memerintahkan para preman untuk menghabisi adiknya. Yimu segera memanggil keduanya kembali. Lalu dengan senyum mengejek, dia menantang saudara kelima. Kalau berani, silakan coba. Aku jamin apapun yang kau lakukan padaku, akan kubalas di depan ayah. Preman-preman itu memperingatkan saudara kelima, karena perkelahian dilarang di halaman luar sesuai perintah jenderal. Tapi saudara kelima sudah hilang akal. Melihat semua orang takut pada anak selir dan tak berani melawan, dia maju sendiri dan memukul Yamu. Tak disangka, Yamu dengan mudah menangkap pergelangan tangannya, membuatnya menjerit kesakitan. Dia menghempaskannya dengan tidak sabar dan tersenyum. Aku datang untuk menyapa kalian. Kalau saudara-saudaraku tak punya ilmu untuk diajarkan, aku pergi dulu. Mengatakan itu di bawah tatapan benci semua orang. Dia pergi dengan anggun. Xiaolang berkeringat dingin karena ketakutan. Para tuan muda itu seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Tapi Yamu tahu betul, membesarkan anak di rumah seperti memelihara serangga. Dia tak menentang saling bunuh, tapi meski dia ingin hidup tenang, dia tetap bakal jadi duri di mata orang lain. Sang nyonya besar murka dan memerintahkan seseorang untuk menyeret Yimu kemari. Yamu langsung sadar ada niat jahat dan segera menyuruh seseorang memberitahu ayahnya bahwa sang istri berniat membunuhnya. Orang-orang suruhan nyonya itu masih menatapnya tajam, siap meringkusnya kapan saja. Moling Yuan cemas menariknya, tak mau dia pergi sendirian. Tapi Yamu tersenyum menenangkan, memintanya agar tidak ikut campur. Meskipun mereka tidak kenal siapa nyonya keluarga Ye, karena Yamu sudah bicara begitu, nyonya itu pasti bukan orang baik. Pelayan itu ketakutan setengah mati, bingung harus melapor bagaimana pada jenderal. Moling Yuan segera menarik Xiaolang dan pelayan itu untuk mencari sang jenderal. Meskipun jenderal itu menakutkan, dan satu kesalahan bisa berujung maut, mereka memberanikan diri mencarinya demi nyonya mereka. Di saat yang sama, Yamu berdiri di depan nyonya itu. Tatapan nyonya itu mengancam. Gadis sialan ini belakangan jadi sok berkuasa. Kudengar dia bahkan membuat saudara-saudaranya menghindari dirinya. Setahun lalu, saat ibu kandungnya meninggal, dia masih bersikap seperti anak malang, yang membuatku membiarkannya hidup. Siapa sangka dia jadi sekuat ini? Nyonya itu tersenyum licik. Bagaimana kalau kau sakit dan kubawa ke pavilion utama untuk beristirahat, lalu kau tiba-tiba mati? Apakah jenderal akan menyalahkanku? Yamu pura-pura tidak mengerti sambil mengancam diam-diam. Aku tidak sakit. Lagi pula, ayah akan menguji pelajaranku malam ini. Mana mungkin aku sakit? Nyonya itu tak gentar. Aku khawatir saat kau bertemu jenderal malam ini, kau sudah terlalu sakit untuk bicara. Sambil berkata begitu, dia memerintahkan seseorang membawa botol racun dan menyuruh mereka menangkap Yamu untuk dipaksa meminumnya. Harusnya kau sudah mati sejak lama. Sama seperti ibumu yang menyedihkan itu. Tidak akan ada yang tahu kau mati di tanganku. Yamu memucat ketakutan, namun memaksakan senyum di depannya. Aku dan ibuku mati tidak adil. Semua orang tahu itu ulahmu. Lagi pula, aku asisten andalan ayah. Kalau tidak, ayah tidak akan membiarkanku belajar di pavilion luar. Jika dia membunuhku, ayah tidak akan tinggal diam. Tapi nyonya itu menutup telinga. Dia langsung memerintahkan agar Yamu ditangkap dan dipaksa menelan obat itu. Yamu melompat dari pavilion, nyaris lolos dari cengkeraman para penjaga. Sementara itu, jenderal sedang menjamu Raja Xiao dan Komandan Liu di aula utama. Moling Yuan dan Xiaolang menerobos masuk, melaporkan bahwa nyonya mereka dalam bahaya. Tapi para penjaga tidak percaya dan melempar mereka keluar tanpa ampun. Moling Yuan panik. Yamu sendirian di tengah malam dan pengaruhnya tidak cukup untuk keluar dari sana. Raja Xiao yang sedang menjamu harus diyakinkan. Dia tiba-tiba teringat bahwa penjaga sempat menyebut Komandan Liu ada di dalam. Liu suka pria dan sering membawa budak untuk hiburan malamnya. Moling Yuan segera menyamar dan menyusup ke kelompok budak, mengikuti mereka masuk ke aula perjamuan. Jenderal Ye dengan cepat mengenalinya dan ingat dia adalah pengawal pribadi putrinya. Komandan Liu langsung melihatnya. Dia sudah terobsesi dengan budak kecil ini tiap hari. Dia bergegas mendekat sambil mengiler, memanggil, "Sayangku,
Setelah sekian tahun, kau jadi makin menawan. Sambil berkata begitu, dia mencoba menyentuh wajahnya. Mo Lingyuan segera melepaskan diri dari ikatan dan mendorong Komandan Liu jatuh ke lantai. Shaolang mengambil kesempatan dan berteriak, "Jenderal gawat, Nyonya dalam bahaya. Mohon segera pergi menyelamatkannya." Tapi Jenderal Ye marah karena mereka mempermalukannya dan melayangkan pukulan untuk melampiaskan emosi. Mo Lingyuan cepat-cepat menunjukkan segel kekaisaran, mengancam tanpa suara. Jenderal Ye langsung terkejut, mengenali batu itu sebagai harta karun. Dia segera merampasnya. Lalu dia mencengkeram leher Mo Lingyuan, mencoba mencekik orang yang berani mengancamnya. Mo Lingyuan berjuang bernapas dan menunjuk ke arah Raja Xiao. Raja Xiao segera sadar dia ingin menyampaikan sesuatu dan menjadi tertarik, membiarkan Jenderal Ye melepasnya agar dia bisa bicara. Tapi Jenderal Ye khawatir dia punya hal berbahaya lain untuk diungkapkan pada Raja Xiao. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Anak ini bisu dan tidak bisa bicara. Mereka orang-orang putriku. Mereka bilang putriku dalam bahaya, tapi aku tidak percaya. Jadi aku hanya memastikan apakah itu benar." Shaolang dengan panik berteriak, "Nyonya benar-benar dalam bahaya. Kami tidak punya pilihan selain menerobos. Mohon cepat selamatkan dia." Jenderal Ye khawatir Raja Xiao dan yang lain akan bertanya lebih jauh, jadi dia segera membawa mereka pergi menyelamatkannya. Mo Lingyuan akhirnya bisa bernapas lega. Diam-diam berdoa agar Yamu bisa bertahan. "Kami datang menyelamatkanmu." Sementara itu, Yamu ditangkap oleh penjaga nyonya dan dipukul tepat di perut. Yamu seketika memuntahkan darah. Dia melemah dan jatuh ke tanah. Pukulan pria itu terlalu kuat. Dia bahkan tak punya tenaga untuk bangkit dan melarikan diri. Dia hanya bisa ditekan ke lantai, mulutnya ditahan sementara racun dipaksa masuk ke tenggorokannya. Tapi Yamu tidak mau mati. Dia yakin Mo Lingyuan akan datang menyelamatkannya. Dia tiba-tiba menanduk pelayan itu. Karena tak siap, pelayan itu melepas cengkeramannya, dan botol racun itu pecah. Nyonya besar murka luar biasa. Sekali tendang, Yema tersungkur lalu memerintahkan eksekusi mati di tempat. Yema diikat ke kursi kayu, tak berdaya. Penjaga kekar itu mengangkat dayung hukuman, siap mengayun sekuat tenaga. Yui memejamkan mata. Putus asa. Dia pikir ini akhirnya. Namun di saat genting, Ye mendobrak gerbang halaman sambil berteriak berhenti. Mo Lingyuan lebih cepat. Dia menerjang dalam satu langkah, melindungi Yamu dengan tubuhnya sendiri. Hantaman itu telak mengenainya. Rasa sakitnya luar biasa nyaris membuat dia menjerit. Namun, dia tetap tersenyum lembut. "Tenang, aku di sini." Yamu merasa lega. "Untung ada kamu," bisiknya lirih. Sesaat kemudian, rasa sakit yang dia tahan akhirnya tak tertahankan lagi. Dia pingsan. Mo Lingyuan dan Shaolang nyaris ketakutan setengah mati. Yeli makin murka. Nyonya besar itu bicara dengan kejam. Beraninya dia, dulu dia bunuh ibu Yamu, sekarang anak kecil pun mau disiksa. "Tahu tidak, aku bakal ceraikan dia." Nyonya besar gemetar ketakutan, tapi masih berdalih Yamu mencuri mutiara timurnya. Dia hanya ingin memberi pelajaran. Ye tidak percaya sedikit pun. Yamu saja memberikan harta itu padanya. Mana mungkin dia peduli pada mutiara timur yang sepele itu. Dia langsung menendang nyonya besar itu, memperingatkan agar jangan cari masalah lagi. Mo Lingyuan menggendong Yamu, bergegas mencari tabib. Dia melemparkan tatapan dinginan mematikan pada nyonya besar. "Jika kau berani melukai Yamu lagi, aku akan buat kau bayar dengan darah." Hari itu, demi memaksa ayahnya datang menyelamatkan, Mo Lingyuan menunjukkan segel kekaisaran dari harta itu. Ini membuat Yeli makin berniat membunuhnya. Demi memastikan rahasia itu aman, Yeli memutuskan untuk membungkamnya selamanya. Mo Lingyuan menyimpan dendam darah ini. Tentu saja, dia tidak mau mati konyol begitu saja. Tepat saat dia hendak membela diri, Yui berjuang bangun dari pingsannya. Dia menarik Mo Lingyuan dan melarangnya bicara. Dengan air mata, dia menuduh Yeli aku yang menyuruhnya. "Kalau bukan karena itu, kenapa ayah datang menyelamatkanku secepat ini? Aku tidak tahu apa benda itu. Aku hanya mengambilnya untuk mainan karena kelihatannya cantik. Kalau ayah tidak percaya, periksa saja hartanya sendiri. Kalau dia tidak mati-matian mencarimu, nyawa putrimu sudah melayang hari ini. Kalau mau membunuhnya, bunuh aku sekalian. Lagi pula, selain dia, tidak ada lagi yang mau berjuang sampai sejauh ini untukku. Lebih baik mati bersih sekarang daripada mati di tangan orang lain nanti." Ye benar-benar tak berdaya dan akhirnya setuju untuk tidak membunuh Mo Lingyuan. Tapi Grand Commander Lu yang licik itu masih saja menyukainya dan terus memintanya. Dia tidak bisa terus menolak. Ia nyaris meledak karena marah. Si tua bangka bejat itu berani mengincar orang yang kupedulikan? Tiba-tiba, dia mendapat ide cemerlang. Dia ingat dalam buku aslinya. Grand Commander Lu adalah orang kepercayaan kaisar. Ayahnya butuh hubungan baik dengannya untuk mendapatkan peta militer. Jadi,
Dia menyarankan ayahnya untuk menolak Grand Command Lu agar dia terus penasaran. Saat waktunya tepat, dia akan mengirim orang ke kediaman Grand Command Lu untuk mencuri apa yang diinginkan ayahnya. Karena dia tak takut mati demi dirinya sendiri, ini pasti berhasil. Mo Lingyuan tertegun. Dia akan mengirimnya pergi? Ye merasa rencananya bagus dan setuju dengan senang hati. Melihatnya pergi, Yamu ambruk ke kasur karena kelelahan. Mo Lingyuan segera menggendongnya ke kasur dan merawatnya dengan telaten menyeduh teh dan memberinya air. Yamu bingung. Aku akan mengirimnya ke kediaman Grand Command Lu. Kenapa dia tidak bertanya apapun? Mo Lingyuan merasa tak perlu bertanya. Dia percaya Yamu tidak akan mencelakainya. Sebenarnya, Yamu berada dalam posisi yang sulit. Keluarganya dijaga ketat, membuatnya susah keluar. Dia hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini agar Mo Lingyuan bisa kabur dan kembali ke negaranya sendiri. Tinggal di sini terlalu berbahaya, dan dia masih terlalu kecil untuk melindunginya. Mo Lingyuan menatapnya tajam, mengajaknya pergi bersama. Ya, tersentuh. Dia pun ingin pergi, tapi dia tahu Yeli menyimpan banyak rahasia dan tidak akan membiarkannya lepas. Mo Lingyuan juga enggan pergi. Jika dia pergi, kepercayaan yang dibangun Yamu di depan Yeli akan hancur lebur. Terlebih lagi, dengan nyonya besar yang terus mengawasi, hidup Yamu akan makin sulit. Tapi Yamu tidak takut. Dia masih punya Xia Olang untuk melindunginya. Yimu menepuk kepalanya dengan gemas. Kamu itu pangeran negara Mo. Kamu harus kembali untuk mengambil semua milikmu. Kerajaan Yai akan segera kacau. Di sini justru lebih berbahaya buatmu daripada di negara Mo. Mo Lingyuan tidak memiliki kepercayaan diri yang sama. Perjalanan ke negara Mo itu panjang. Apapun bisa terjadi. Aku mungkin tidak akan selamat. Yamu bagaimanapun penuh keyakinan. Kamu adalah Mo Lingyuan. Kamu pasti berhasil. Mo Lingyuan sangat terguncang mendengar kata-katanya. Belum pernah ada yang bilang begitu padanya. Meski begitu, dia membuat keputusan di dalam hatinya, tanpa sedikit pun keraguan di wajahnya. Dia membaringkan Yui dengan lembut sambil tersenyum. Baiklah, biarkan aku merawatmu sebelum pergi. Saat tangan itu mengelus kepalanya, wajah Yu memerah padam. Namun hari-hari berikutnya, dia tertahan di tempat tidur. Tidak bisa keluar. Dan bosan setengah mati. Dia hanya bisa memperhatikan serangga merayap, tanpa sadar betapa menggemaskannya dia. Shaolang tak kuasa menahan tawa melihatnya. Tepat saat itu, kakak kelima mendobrak pintu, menyerbu masuk sambil memegang cambuk. Shaolang sigap melompat ke depan untuk melindunginya. Kakak kelima mencambuknya dengan murka, tapi Shaolang berhasil menghindar tipis. Yamu tersenyum sinis dan mencibir. Kakak, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau merasa ibu terlalu kesepian di kamar gelap itu, sampai kau ingin menemaninya di sana? Kakak kelima naik pitam, mengangkat cambuk untuk memukulnya, melampiaskan amarah pada ibunya. Sialnya, Yamu yang terluka parah tak bisa menghindar. Saat cambuk itu hampir mengenainya, Mo Lingyuan segera kembali dan melindungi Yu. Dia mencengkeram tangan kakak kelima dan menghempaskannya, hingga ditangkap oleh Tuan Yan. Hati Yamu mencelos saat mengenali pria itu sebagai ahli bela diri yang pernah melukainya. Mo Lingyuan merasakan aura pria itu sangat kuat, namun dia tetap berdiri kokoh melindungi Yamu. Mana mungkin Yamu membiarkan Mo Lingyuan terluka? Dia mengancam dengan tajam. Ayah lebih menyukaiku. Ini bukan bohong, Yeli memang butuh Mo Lingyuan untuk mencuri peta militer dari kediaman Grand Comlu. Melihat sikap Yamu yang begitu teguh, kakak kelima tak punya pilihan selain mengumpat dengan getir. Kau punya nyali ya? Aku ingin tanya trik apa yang kau pakai untuk menipu ayah agar menyukaimu. Yimu segera mundur. Teknik apapun yang kau pakai, itu tidak ada gunanya. Kakak kelima mengayunkan cambuknya dengan murka. Mo Lingyuan ingin melindunginya, tapi Tuan Yan menghentikannya. Meski Yamu sempat menghindar, lukanya kembali tertarik. Rasa sakit membuat air mata hampir jatuh. Dia segera menyambar bantal porselen dan menghantamkannya ke arah kakak kelima. Tuan Yan mencoba menghentikannya, namun Mo Lingyuan menghalangi jalannya. Mo Lingyuan menangkap bantal kosong itu dan menghantamkannya keras ke kakak kelima, hingga pria itu langsung berdarah. Kakak kelima berteriak putus asa, dan Tuan Yan segera membawanya pergi. Yamu akhirnya bisa bernapas lega, bersandar di tempat tidur, mengeluh dengan suara sedih. Kenapa aku selalu sial dan terluka terus? Mo Lingyuan memeluknya, menatap lukanya yang berdarah dengan penuh kebencian. Ini semua karena aku gagal melindungimu. Aku akan buat mereka membayar harganya. Yu hampir terperanjat, namun detik berikutnya dia mendesak pria itu untuk segera bersembunyi. Si bisu kecil, kau cemburu lagi ya? Nona begitu dekat dengan budak lain. Tapi kau malah tidak membiarkanku mengobati lukanya. Mo Lingyuan tadinya merasa bersalah karena gagal melindungi Yu, penuh amarah. Saat dia baru saja hendak mengobati lukanya, Yu berbisik. Aku akan kembali untuk melihat situasi nanti. Dorong dia ke kamar untuk bersembunyi, bersikaplah seolah dia terkejut dan butuh istirahat. Dia meminta Shaolang membalut lukanya.
Mo Lingyuan terpaksa pergi dengan berat hati. Namun saat menoleh, dia melihat Yamu dan Shaolang berhimpitan, membisikkan rahasia. Pemandangan intim itu membuatnya menggertakkan gigi, cemburu yang meluap-luap. Tapi mereka berdua tidak tahu apa-apa dan terus mendesaknya bersembunyi. Mo Lingyuan pergi dengan perasaan kesal dan penuh sesak. Yamu terus menginstruksikan Shaolang untuk membalutnya berlapis-lapis, agar terlihat jelas karena sandiwara akan dimulai. Benar saja, Yeli segera datang. Yu terbaring lemah di ranjang dengan lengan terbalut tebal seperti kaki babi, dan Shaolang menangis pilu di sampingnya. Yeli kaget mengira putrinya sudah tiada, tapi yang lebih penting, si bisu kecil tidak terlihat dimanapun. Yamu bercerita dengan lemah kalau dia terkejut, jadi dia membiarkannya istirahat karena wajahnya tidak cacat. Yeli tenang dan menghibur putrinya yang terluka. Yu mulai mengadu sambil menangis. Ayah, apa aku akan mati? Meski ayah menyayangiku, mereka masih berani berbuat semaunya padaku. Mungkin suatu hari nanti mereka akan menyerang lagi. Dan ayah, putrimu sangat ketakutan. Yimu menggenggam tangannya dan menangis terseduh-seduh. Yeli murka. Orang-orang itu tidak menganggap serius kata-katanya. Dia segera pergi dengan marah untuk membalaskan dendam putrinya. Yeli mendobrak pintu kamar kakak kelima dan meraung penuh amarah. Bawa orang untuk melayaninya. Kakak kelima segera ditekan ke tanah dan dipukuli hingga memanggil-manggil ibunya. Dia masih melawan. Kenapa putri seorang selir menindas kita? Kenapa ayah menghukumku karena makhluk rendahan itu? Yeli semakin murka. Berani-beraninya dia membantah. Dia memerintahkan mereka untuk memukulnya sampai menyerah. Suara cambuk terdengar tak henti-hentinya. Kakak kelima menangis pilu, diam-diam membenci Yamu dan bersumpah akan menjadi musuhnya. Di saat yang sama, Yamu justru sedang menikmati layanan dari calon pemeran utama pria itu. Yamu sengaja mengulur waktu supaya dia fokus belajar teknik bela diri, biar dia bisa segera pergi. Tapi Mo Lingyuan enggan beranjak. Dia cuma ingin terus di sisi Yamu dan melindunginya. Untuk pertama kalinya, Yamu merasa sangat dijaga, persis seperti seorang kakak. Dia tersenyum, aku bisa jaga diri sendiri. Aku ini cukup tangguh. Mo Lingyuan merasa getir. Dia memang tangguh, tapi itu justru bikin Mo Lingyuan merasa tidak berguna. Seharusnya dia yang melindungi Yamu. Tapi kenyataannya, malah dia yang terus dijaga. Karena itu, dia harus berusaha lebih keras lagi. Meski begitu, dia heran kenapa Yamu begitu yakin kalau dia bakal sukses besar nantinya. Yamu menjawab penuh percaya diri. Aku cuma punya firasat kamu bakal jadi orang hebat, jadi aku mau ikut nebeng sukses sama kamu. Intinya, kamu harus percaya diri. Kamu orang yang aku suka. Tidak bakal ada masalah. Mo Lingyuan tersenyum lebar, lalu gemas mencubit pipi tembem Yamu. Kalau Nona sudah percaya aku kuat, mana mungkin aku mengecewakan Nona. Malam itu dia menemui Yeli. Yeli bertanya dingin, tugas yang kuberi ini taruhannya nyawa. Kamu takut? Mo Lingyuan tidak menyembunyikan kemampuannya, dia langsung menulis daftar barang yang dia butuhkan dengan kuas. Tentu saja dia takut, tapi dia tetap akan melakukannya. Kalau gagal, dia mati. Kalau dia mati, dia tidak bisa kembali ke sisi Yamu. Yeli membaca daftar itu, bahkan ada obat perangsang impotensi di sana. Sementara itu, Yamu tidak tahu apa yang sedang disiapkan Mo Lingyuan. Dia sibuk menyiapkan uang saku untuk kepergian Mo Lingyuan. Sayangnya, dia cuma anak kecil yang tidak punya uang. Dia panik sendiri, menyesali kenapa dia tidak mengelola keuangan lebih baik dari dulu. Shaolang datang membawa camilan melihat kamar Yamu yang berantakan, dia bertanya. Yamu bilang dia sedang menyiapkan uang buat Mo Lingyuan. Mendengar Mo Lingyuan akan mengkhianati nona mereka, Shaolang marah besar dan langsung pergi buat menghajar Mo Lingyuan. Tapi begitu sampai di depan Mo Lingyuan, sebelum sempat bertanya apapun, Mo Lingyuan menariknya bersembunyi di balik bebatuan, mengintip ke arah paviliun. Sang nyonya sedang bermesraan dengan pria paruh baya, memanggilnya Jadelang dan minta tolong sesuatu. Pria itu mengeluarkan racun mematikan yang tidak berbekas. Sang nyonya antusias mau mengambilnya, tapi pria itu mengerjai. Mereka pun kejar-kejaran. Pria itu bahkan mendekap sang nyonya dengan mesra. Mereka berdua terlihat sudah sangat terbiasa melakukan ini. Shaolang murka, berniat melapor pada jenderal kalau nyonya berniat meracuni sang nona. Mo Lingyuan menahannya. Tenang, orang yang berniat membunuh nona harus disingkirkan, sebelum mereka bisa mengancam nona. Shaolang makin cemas. Apa dia mengajariku ini karena dia mau pergi jauh? Kemana dia pergi? Tatapan Mo Lingyuan tegas. Aku mau jadi lebih kuat, cukup kuat untuk melindungi Yamu. Besoknya, Mo Lingyuan secara pribadi membantu Yamu cuci muka. Tidak ada kesempatan lagi setelah hari ini. Yamu justru semangat. Dia memberikan banyak barang, lengkap dengan peta dan cara meloloskan diri. Mo Lingyuan tersenyum dan bilang itu tidak perlu. Dia sudah punya rencana matang. Yamu merasa sedikit kecewa, merasa dia terlalu sentimental. Siapa sangka Mo Lingyuan mengangkat dagunya dan bertanya serius,
Kalau aku pergi terlalu lama, apa kamu bakal melupakan aku? Yamu, sosok lugas yang tidak paham kode romantis, mengira Moling Yuan cuma sedih karena masih muda. Dia menepuk bahunya seperti kawan lama, tenang, aku tidak akan melupakanmu. Moling Yuan merasa hatinya berbunga-bunga. Dia kembali mencubit pipi Yamu dengan gemas, terus mengingatkan, ingat janjimu itu. Pipi kecil Yamu dicubit sampai dia hampir saja mengumpat. Moling Yuan merasa puas. Dia butuh ini supaya Yamu selalu ingat. Kalau sampai Yamu lupa, dia bakal marah besar. Sebelum berangkat, Moling Yuan berjalan mendekati jenderal dan memberikan secarik catatan pada Yeli. Yamu nyaris panik. Ini rahasia kalau aku bisa baca tulis. Tapi Yeli membacanya dan seketika murka. Menatap Moling Yuan dengan penuh amarah. Yamu cemas sekaligus geram. Apa sebenarnya isi catatan itu? Saat Moling Yuan menyerahkan catatan itu, Yeli seketika meledak dan memerintahkan orang untuk melucuti pakaian Xiao Yu. Sang nyonya terkejut, bertanya-tanya apa catatan itu membongkar perselingkuhannya dengan pengawal Xiao Yu. Tapi meski anak itu tahu sesuatu, tidak ada bukti. Sang nyonya berusaha menjaga ketenangannya. Melihat celana Xiao Yu hampir dibuka, Yamu menonton dengan antusias. Kecemburuan Moling Yuan meledak. Dia segera menutupi mata Yamu. Yamu murka. Melakukan sesuatu diam-diam boleh saja, tapi kenapa aku bahkan tidak boleh melihatnya? Apa yang dia lakukan? Dia berusaha menepis tangan Moling Yuan, bersikeras ingin melihat dengan jelas. Tapi Moling Yuan malah menariknya ke dalam pelukan, menutup matanya erat-erat, dan membisikkan, dia punya itu, aku juga punya. Kamu lihat milikku saja. Punya gue jelas jauh lebih cakep dari dia. Yema hampir saja menyemburkan darah. Bocah ini, mikirnya kemana-mana ya. Emang dia dapat percaya diri dari mana buat bilang badannya cakep? Yali langsung memerintahkan anak buahnya melucuti Xiao Yu dan menyalakan obor. Xiao Yu berteriak panik jenderal. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya ini penari yang disewa Perdana Menteri, bukan budak dengan kontrak mati. Yali menjawab dengan arogan. Di kediaman jenderal ini, cuma ada satu jenis orang yang boleh masuk, yaitu mereka yang setia sepenuhnya pada saya. Saat cahaya obor menerangi paha Xiao Yu, ruam merah terlihat jelas. Sang nyonya rumah terperanjat, dia pun punya ruam yang sama. Seseorang sengaja menargetkan mereka. Yeli baru sadar kalau budak kecil itu sempat meminta banyak hal padanya. Catatan itu berbunyi, saya curiga nyonya berselingkuh dengan penjaga Xiao Yu. Untuk memastikannya, saya mencampurkan obat ke air mandi nyonya. Jika mereka benar berselingkuh, keduanya akan terkena ruam merah bersamaan. Yeli menggertakkan gigi karena marah. Dia tidak menyangka budak itu berani menggunakan obat tersebut pada istrinya sendiri. Tapi ruam di tubuh pria itu sudah jadi bukti nyata. Dia merasa hebat, tapi malah dikhianati dan diselingkuhi tepat di depan matanya. Xiao Yu masih protes. Bersikeras dia dijebak. Dia bahkan mencoba menggunakan dupa untuk menyerang Yeli, lalu mengambil kesempatan untuk menghunus pedang dan menebasnya. Darah langsung menciprat kemana-mana. Moling Yuan dengan cepat menutupi Yimu agar tidak terkena percikan darah. Yeli benar-benar membenci Moling Yuan karena memberinya kejutan buruk sebelum pergi. Bocah ini sengaja melakukan itu. Yeli langsung mengarahkan pisau ke arah Moling Yuan dengan aura pembunuh yang pekat. Hati Yimu mencelos ketakutan. Gawat, masalah makin besar. Yimu ingin memohon, tapi Yeli menatap tajam dengan pedang terhunus. Moling Yuan segera melindungi Yimu dan bersembunyi ke samping. Tebasan itu mengarah tepat ke kereta kuda. Dengan suara ledakan keras, kereta itu hancur berkeping-keping. Sang nyonya menjerit sambil memegangi kepalanya. Terlalu takut untuk bergerak sedikit pun. Yeli menodongkan pedang ke arahnya. Mengaum beringas. Apa yang ingin kau katakan? Nyonya itu berlutut memohon ampun. Bersumpah tidak punya hubungan apapun dengan Xiao Yu. Dia mengaku justru menyukai pelayannya sendiri. Malam itu, mereka langsung melucuti pakaian pelayan itu untuk memeriksa apakah ada ruam serupa. Pelayan itu menangis ketakutan dan terus memohon belas kasihan. Melihat martabatnya akan dihancurkan di tempat, Yimu segera melindunginya. Jika dipaksa telanjang bulat di sini, itu sama saja dengan kematian. Yali mengamuk, tapi Yimu bersikeras menolak. Dia memberi usul agar mengirim orang memeriksa kandang kuda di dekat sana. Ayah selalu adil dan bijaksana. Kenapa harus mencabut nyawa orang sembarangan? Meski sangat murka, Yeli masih memikirkan ambisinya menjadi kaisar. Jadi, dengan berat hati dia setuju dan memerintahkan orang untuk memeriksa kandang kuda tersebut. Semua orang tertegun. Gadis kecil ini benar-benar tidak bisa diremehkan karena mampu melunakkan kemarahan sang jenderal. Tak lama kemudian, pengasuh kembali dengan laporan bahwa pelayan itu bersih dari ruam. Yeli langsung mencengkeram rambut nyonya itu dengan kasar. Sekarang tidak ada lagi alasan untuk berdebat. Dia mengumumkan pencopotan jabatan sang nyonya dan mengurungnya secara pribadi.
Yimu memanfaatkan situasi untuk menarik Mo Lingyuan ke sudut sepi dan bertanya kenapa dia sampai melakukan semua keributan ini. Yeli pasti tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja saat kembali nanti. Mo Lingyuan mengusap pipinya dengan lembut, memintanya agar tidak khawatir. Yeli masih butuh tenaganya untuk tugas lain, jadi dia tidak akan benar-benar membunuhnya. Yimu mendorong tangan pria itu dengan marah. Tapi kau tidak seharusnya melakukan itu. Kau jelas-jelas mempermainkanku. Kau melakukan semua ini hanya supaya aku bisa pulang dengan aman? Kenapa kau selalu keras kepala dan bertindak sesukamu? Kau memperlakukanku seperti orang asing. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Yimu memukuli dada pria itu dengan kepalan tangan kecilnya. Mo Lingyuan segera memeluknya erat. Aku tidak pernah menganggapmu orang asing. Yimu tidak percaya begitu saja. Dia menangis sambil memaki Mo Lingyuan yang keras kepala, lalu mencubit pinggangnya dengan gemas. Mo Lingyuan menghapus air matanya dan berbisik lembut. Kau sudah melakukan banyak hal untukku. Bagaimana mungkin aku tidak membalas budi? Jika aku tidak menyingkirkan ancaman di sekitarmu, aku tidak akan pernah bisa tenang saat pergi. Kau boleh menyalahkanku atau membenciku. Tapi jika harus kuulang, aku akan tetap melakukannya. Aku hanya ingin melindungimu, nona manisku. Demi dirimu, aku akan melakukan apa saja. Yimu tercengang mendengar kebodohan pria itu. Dia berharap Mo Lingyuan tidak perlu kembali setelah pergi nanti. Saat itu juga, Yeli kembali dan memerintahkan agar Mo Lingyuan diikat. Yimu ingin memohon, tapi Mo Lingyuan menahannya dan menyelipkan catatan ke tangannya. Yimu tidak bisa tenang, jadi dia menasihati ayahnya agar tidak marah berlebihan. Meskipun Mo Lingyuan salah, dia sudah berjasa mengungkap busuknya perilaku sang nyonya. Yeli memintanya untuk tidak cemas, berjanji tidak akan membunuh si bisu kecil itu. Dia takut Yimu melarikan diri, jadi dia membawa si bisu itu ke kediaman utama. Yimu ternganga melihat itu dan mencoba menghentikannya. Yeli mengarahkan pedang ke keningnya, memberi peringatan agar tidak menantang batas kesabarannya. Yimu hanya bisa pasrah melihat mereka berdua pergi. Baru saat itu dia teringat membuka suratnya. Isinya, aku punya rencana, tenang saja, aku akan aman untukmu. Yema langsung menangis. Mana ada rencana yang tanpa celah? Komandan itu cabul dan kesalahan sedikit saja berarti mati. Tidak, dia harus menyelamatkan Molingan. Yu berpikir keras dan akhirnya teringat seseorang dari buku aslinya. Orang itu seharusnya ada di keluarga Ya sekarang. Selama bisa memanfaatkannya, dia bisa menyelamatkan Molingguan dari kediaman komandan. Yamu dengan nekat merobek baju orang-orang karena buku itu menyebutkan, penolongnya punya bekas luka dalam di bawah dada. Jadi dia harus mencari cara memeriksa dada setiap pria. Semua demi menyelamatkannya. Yamu menyiapkan mental, lalu merobek baju pria satu demi satu. Ada yang dadanya berbulu seperti beruang, ada yang kulitnya halus, ada juga pria mesum yang mengiler membayangkan wanita cantik. Setelah setengah hari berusaha, dia tidak menemukan siapapun. Yu hampir saja tumbang. Matanya lelah melihat berbagai macam dada pria, tapi orang yang dicarinya belum juga ketemu. Tiba-tiba langkah kaki terdengar, Yamu segera bersembunyi di balik bebatuan. Sosok bertopeng melompat, tersandung saat mendarat, jelas dia terluka. Si pembunuh itu menuju lokasi persembunyian Yamu, sepertinya juga ingin bersembunyi di sini. Yu cepat-cepat pindah tempat, baru saja dia sembunyi, Yeli dan putra sulung bergegas datang. Kenapa pembunuh itu bisa lari secepat itu meski terkena obat bius? Melihat buruannya hilang, putra sulung segera berlutut dan meminta maaf. Yu diam-diam mengintip, ingin tahu rupa si pembunuh. Tapi si pembunuh yang waspada menyadari keberadaannya. Agar dia tidak berteriak, Yamu segera menerjangnya, menutup mulutnya rapat-rapat, mengancamnya diam tanpa suara. Saat itu, Yeli dan putra sulung mencari cukup lama lalu pergi tanpa hasil. Mereka curiga pembunuh yang bisa lolos dari penjaga luar pasti mata-mata internal. Jadi mereka memutuskan memeriksa kediaman jenderal. Keesokan harinya, setelah melihat mereka pergi, Yu akhirnya bisa bernapas lega. Sebelum pembunuh itu bereaksi, dia merobek topengnya dan menuntut tahu apa konspirasi mereka. Si pembunuh gemetar karena marah, tapi tetap bungkam. Yu menyombong, apa kau yakin aku tidak akan berteriak agar Yeli kembali sekarang? Si pembunuh langsung murka, menghunus pedang dan menyerang. Untungnya, Yamu bereaksi cepat dan menghindar, tapi dia juga kesal. Berani-beraninya dia melawan meski terkena obat bius, Yamu melucuti senjatanya, menghantamnya dengan siku hingga jatuh ke tanah, lalu menodongkan pedang ke wajahnya. Si pembunuh ketakutan dan tidak berani bergerak. Yu mengancam dengan kejam, kalau kau melakukannya lagi hati-hati. Aku akan merobek pakaianmu dan melemparmu ke depan umum. Begitu diucapkan, dia benar-benar mulai merobek bajunya, memperlihatkan otot dada yang bidang. Si pembunuh berteriak marah, kau benar-benar tidak tahu malu. Tapi Yu masih tersenyum jahil, menggoda. Aku tidak menyangka sosokmu ternyata sebagus ini.
Namun sedetik kemudian, dia melihat bekas luka di pinggang dan perut si pembunuh. Inilah orang yang dicarinya. Yu langsung kegirangan dan menyebut namanya, Qian. Qian membeku. Bagaimana wanita ini tahu namanya? Yu segera menenangkannya agar tidak gugup karena dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin membuat kesepakatan. Mengingat status muliamu sebagai putra mahkota kerajaan, kenapa kau menyusup ke kediaman jenderal? Aku tidak akan melapor, tapi sebagai gantinya, aku butuh kau pergi ke kediaman komandan untuk menyelamatkan seseorang. Qian tidak mau dikendalikan dan tetap berusaha keras menolak. Yu segera mengeluarkan belati dan menekannya ke leher pria itu, mengancam akan membunuhnya. Tian melihat tatapan serius wanita itu. Karena posisinya sedang lemah dan tidak bisa ambil risiko, tugas ke kediaman komandan bukanlah hal sulit. Dia setuju dan bertanya siapa yang perlu diselamatkan. Yu tersenyum puas dan bilang orang itu adalah budak kecil bernama Aji yang dikirim ke kediaman komandan kemarin. Setelah diselamatkan, dia boleh pergi. Yu melepas Qian sambil tersenyum dan bilang terima kasih. Qian menatapnya dengan tatapan rumit. Gadis kecil ini tahu identitasnya tapi masih berani mengancamnya seperti ini. Nyali gadis ini benar-benar berani dan tak terduga. Sambil tertawa tertarik, sejak saat itu, Qian benar-benar menaruh perhatian pada Yamu. Sementara itu, di kediaman komandan, berbagai isak tangis terdengar dari dalam ruangan. Penjaga yang jauh dilarang mendekat, mereka malah sibuk memuji permainan komandan yang seru. Mereka tidak tahu komandan telah diikat dan disiksa semalaman hingga nyawanya nyaris hilang. Mo Lingyuan duduk di meja, berkata dengan senyum sinis, mainnya sudah selesai. Sekarang saatnya kau mati. Si komandan yang mulutnya tersumpal langsung tersentak hebat. Kepalanya menggeleng liar ketakutan. Aku akan lakukan apapun, tolong jangan bunuh aku. Mo Lingyuan menatapnya dingin, tak bergeming. Dia berdiri tenang, memunggungi komandan itu, memperlihatkan punggungnya yang pucat dan ramping saat merapikan baju. Si komandan mendongak, matanya terbelalak hingga nyaris keluar melihat pemandangan di hadapannya. Di punggung Mo Lingyuan, tato naga ungu raksasa tampak samar namun hidup, dengan sisik yang sangat mendetail. Tato unik seperti itu hanya dimiliki oleh pewaris sah dari keluarga Mo. Ternyata dia adalah pangeran mahkota Mo yang sedang dalam pelarian. Mo Lingyuan memakai bajunya lalu melontarkan umpan dingin. Negara Mo butuh tanah kerajaan Yui. Tapi untuk stabilitas, lebih baik serahkan urusan pemerintahan pada penduduk lokal saja. Kecerdasanmu sangat menarik. Kenapa kau tidak menjadi administrator di sini saja? Ia menghunus pedang, menodongkannya tepat ke leher komandan itu, memberi ancaman sekaligus godaan kekuasaan. Keringat dingin membasahi wajah komandan itu, ia segera berlutut bersumpah setia. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Yang Mulia. Hamba bersedia mengabdi sepenuhnya kepada Anda. Mo Lingyuan puas. Sebagai tanda ketulusan, ia meminta peta militer internal kerajaan Yui, lalu melepas ikatan komandan itu. Komandan itu langsung bangkit dengan wajah menjilat, bergegas pergi untuk mengambil peta yang diminta. Begitu komandan pergi, dua pengawal rahasia muncul, mendesak Mo Lingyuan untuk segera kembali memimpin negara. Permaisuri Dowager kini menguasai istana, rakyat hidup dalam penderitaan dan kebencian yang mendalam. Mo Lingyuan menolak menjadi boneka permaisuri. Ia memutuskan untuk membangun kekuatan dasarnya sendiri lebih dulu. Tiba-tiba suara berisik terdengar dari luar pintu. Mo Lingyuan terkejut dan membentak keras. Siapa di sana? Tak disangka, Qian langsung ketahuan begitu ia menginjakkan kaki di kediaman komandan itu. Mo Lingyuan menerjang keluar, hendak menghajarnya. Qian mengenali wajah itu sebagai budak kecil Aji yang dicari Yamu. Tapi sosok di depannya ini punya pengawal rahasia. Sama sekali tidak terlihat seperti budak biasa. Mo Lingyuan terdiam saat mendengar nama yang familiar. Saat itulah komandan datang membawa peta sambil menjilat, "Tuan, ini dia." Qian benar-benar terpana. Si komandan itu ternyata bawahan dari budak kecil ini. Ini benar-benar membuka mata. Ternyata si budak kecil hidup sangat nyaman di sini. Berkat gadis itu, Yamu, dia masih peduli padamu, memaksaku menanggung risiko datang ke sini. Mo Lingyuan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Qian patuh pada Yamu? Namun ia menolak menjelaskan. Hanya mengingatkan agar jangan lupa membalas budi penyelamat. Ia baru saja mendapat kabar bahwa hari ini ada rencana pembunuhan terhadap Yu. Mo Lingyuan pucat pasi karena panik, memaksa Qian menjelaskan detail kejadiannya segera. Ternyata istri Perdana Menteri secara pribadi mendatangi kediaman jenderal hari ini. Di permukaan untuk membahas pembatalan status selir putrinya, tapi nyatanya ia berniat mengirim pembunuh untuk menghabisi Yamu. Kilatan panik melintas di mata Mo Lingyuan. Meski tak bisa pergi, ia segera memerintahkan pengawalnya melindungi Yamu. Para pengawal awalnya menolak pergi, namun nyali mereka ciut melihat tatapan membunuh dari Mo Lingyuan. Mo Lingyuan membentak dengan sengit, "Lakukan perintahku, jika dia terluka sedikit saja, kalian harus bertanggung jawab padaku." Di saat bersamaan,
Yamu yang sedang beristirahat tiba-tiba mendengar suara mencurigakan dan langsung terbangun. Benar saja, seorang pembunuh menyelinap masuk dalam diam dan menebas tempat tidur itu dengan ganas. Namun serangan itu meleset karena tempat tidurnya kosong. Saat pembunuh itu kebingungan, Qian datang membawa bala bantuan. Si pembunuh terpaksa mundur. Qian masuk ke kamar dan melihat bekas tebasan di mana-mana, firasatnya memburuk. Menyadari ada pembunuh, ia segera mengerahkan orang untuk mencari keberadaan Yamu. Ia melihat vas bunga di sudut ruangan bergoyang dan tangan kecil menyembul keluar. Yamu merangkak keluar tapi malah tersangkut. Ia menangis histeris meminta Qian cepat menolongnya. Qian pun tertawa geli dan menariknya keluar. Yu merasa dirinya sangat cerdas karena berhasil mendeteksi ancaman lebih awal dan bersembunyi. Ia menanyakan Moling Yuan. Qian menjawab, si budak kecil itu hidup hebat dan tahu kamu dalam masalah. Jadi, dia mengirim 2 orang untuk melindungimu. Belum sempat bicara lebih jauh, kabar datang dari pintu. Nyonya Wenu ingin pergi ke kuil dan bersikeras menemui Yamu sebelum berangkat. Hati Yamu mencelos. Ia merasa niat Nyonya itu buruk, tapi ia tak punya kuasa untuk menolak panggilannya. Di aula depan, dia melihat Wenru tampak layu, menatapnya penuh kebencian. Apa kamu sudah puas sekarang? Menjebakku lalu membiarkan budak kecilmu melapor. Tak kusangka gadis sekecil ini bisa punya rencana sedalam itu. Aku sudah menginjak banyak orang, tapi berakhir hancur oleh gadis sepertimu. Mana bisa kuterima? Yu merasa moralnya sudah melenceng jauh. Fakta tetaplah fakta. Daripada menyalahkan orang lain, dia harusnya bercermin pada kesalahannya sendiri. Wenru seketika murka. Dia merasa kesalahan terbesarnya adalah membiarkan Yamu tetap hidup. Dia yakin Yamu pasti akan menjebak anak-anaknya. Tapi dia takkan beri Yamu kesempatan itu. Dia segera mencabut belati dan menerjang ke arah Yamu dengan niat jahat. Yamu sontak terkejut, berpikir meski tak mati, dia pasti akan terluka parah. Siapa sangka Wenru justru memutar pisau itu dan menusukkannya ke tubuhnya sendiri? Masih memegang tangan Yamu, dia memaksa gagang pisau itu ke tangan Yamu. Wenru menahan sakit dan tersenyum ganas, kamu akan masuk neraka bersamaku. Lalu dia ambruk ke lantai. Hanya Yu yang berdiri mematung, masih memegang belati itu. Saat itu, istri Perdana Menteri menjerit dan berlari ke sisi Wenru. Menangis dan mengeluh bahwa Wenru berkata Yamu mencoba membunuhnya karena dia membunuh ibu kandungnya. Lalu Yeli bergegas datang, syok dan marah dengan semua ini. Wenru segera ambil kesempatan untuk berteriak, Jenderal, aku benar-benar tak mengkhianatimu. Gadis bodoh ini menjebakku. Suamiku dan aku sudah 10 tahun bersama, dan aku rela mati demi membuktikan aku tidak bersalah. Lalu dia kehabisan napas. Istri Perdana Menteri menangis keras memeluk putrinya. Yamu tertegun. Wanita ini rela menggunakan nyawanya sendiri untuk menariknya jatuh. Dia mundur berkali-kali sampai belati itu jatuh ke lantai. Istri Perdana Menteri menatapnya dengan mata penuh air mata, kamu membunuh Ruer. Yeli juga dengan sengit menanyainya tentang apa yang terjadi. Yamu segera membela diri. Jika aku menusuknya, lukanya pasti disebabkan banyak mata pisau, bukan cuma satu. Jika diperiksa teliti, itu bisa membuktikan aku tak bersalah. Tapi istri Perdana Menteri tidak percaya. Dia bersikeras Yamu sudah membunuh Wenru. Dia menggunakan otoritasnya sebagai istri Perdana Menteri untuk menekan Yeli. Memaksa Yamu pergi ke Balai Inspeksi Pengadilan untuk menghadapi tuntutan dan eksekusi demi membalaskan dendam putrinya. Yamu terkejut, masih ingin berargumen logis. Tapi Yeli menghentikannya. Meski Yamu luar biasa, dia belum tahu konflik dengan keluarga Perdana Menteri telah dimulai dan menjaga hubungan itu krusial bagi Grand Rebellion. Dia langsung setuju dengan usul istri Perdana Menteri. Melihat matanya, Yu tahu dia orang yang mementingkan kepentingan di atas segalanya dan ingin mengorbankannya. Jadi dia berbisik pada Yeli, aku punya cara untuk membunuh Perdana Menteri. Masihkah kau membiarkanku mati? Yeli terkejut dengan ucapannya. Melihatnya, dia tak merasa Yamu berbohong, dan Yamu selalu menepati janji. Lagi pula, jika dia benar-benar bisa membantunya menggulingkan keluarga Perdana Menteri, pemberontakannya akan berjalan lebih mulus. Maka saat menghadapi istri Perdana Menteri yang agresif, Yeli enggan setuju. Berdalih Wenru tewas karena delusi dan itu masalah pribadi kediaman jenderal. Memintanya untuk tidak ikut campur untuk saat ini. Istri jenderal murka, memperingatkannya agar tidak mencari musuh demi melindungi putrinya. Tapi Yeli tetap teguh, mengatakan dia ingin melepasnya dengan tenang tanpa rumor setelah kematiannya. Istri Perdana Menteri berbalik pergi dengan marah. Mulai hari ini, keluarga Perdana Menteri akan berpura-pura tidak pernah menikahkan putri ini. Artinya mereka memutuskan hubungan dengan kediaman jenderal. Tapi Yeli tidak menganggapnya serius. Dia langsung memerintahkan tubuh Wenru diseret keluar dan dibuang. Yu diam-diam mengertakkan gigi karena mereka bersikeras menarikku ke perebutan kekuasaan. Jangan salahkan aku jika mengambil langkah pertama.
Beberapa hari kemudian, Yeli datang ke halaman Yamu dan menyuruhnya segera bersiap karena istana mengadakan perjamuan dan mengundangnya. Yamu merasa aneh. Aku hanya putri seorang selir. Kalaupun diundang, bukankah seharusnya kakak perempuan yang pergi? Yeli tersenyum dan berkata seseorang memanipulasi daftar tamu dan dia diam-diam menyetujuinya. Yu langsung paham dia punya tugas penting. Benar saja, Yeli menyebutkan usulan yang dia sarankan tadi. Tapi kali ini melalui masalah kehamilan Seliru ke kediaman Perdana Menteri. Seliru juga akan menghadiri perjamuan hari ini, dan dia mengingatkannya agar berhati-hati setelah memasuki istana. Konsoru juga bakal hadir di perjamuan hari ini, dan dia mengingatkan agar Ru lebih waspada begitu menginjakkan kaki di istana. Yamu merasa ada yang ganjil dengan raut wajahnya, seolah dia menyembunyikan sesuatu yang tak terucap. Tak lama, Yamu masuk ke kereta menuju istana. Katanya, perjamuan ini untuk memilih permaisuri pangeran kedua. Kenapa dia diundang? Setelah itu, Yamu berbaris bersama Putri Perdana Menteri, bertemu permaisuri dan pangeran kedua di dalam istana. Baru saja duduk, seorang pelayan menyelipkan pesan padanya. Isinya, pangeran kedua ingin menikah, dan kau harus setuju. Yamu tahu itu dari Qianxian, tapi kenapa dia memaksanya menikah dengan sang pangeran? Permaisuri tersenyum pada pangeran kedua, bertanya tentang para gadis bangsawan yang hadir. Siapa yang paling menonjol? Jika kau punya pilihan, istana akan jadi mak comblang hari ini. Pangeran kedua menatap Yamu langsung. Ada satu orang, lincah dan mempesona. Dia yang memenangkan hatiku. Permaisuri tertegun, segera bertanya siapa gadis yang dia maksud. Pangeran kedua menjawab, itu Nona Ye, putri selir dari kediaman jenderal. Semua mata tertuju padanya. Hati Yamu mencelos. Dia segera berdiri dan membungkuk. Permaisuri mengangguk puas, memujinya sebagai anak yang manis. Tidak heran kaisar menyukainya. Lalu permaisuri bertanya, apakah kau bersedia menikah ke dalam keluarga kerajaan? Pangeran kedua tersenyum percaya diri, yakin dia takkan menolak. Yamu bingung dengan pesan itu dan niat sang pangeran. Karena takut perjamuan ini adalah jebakan, dia menolak secara terang-terangan. Para bangsawan lain terkejut. Apakah dia sudah gila? Bisik mereka. Permaisuri tidak bisa memaksa, tapi pangeran kedua panik, bersikeras bahwa dia memang menyukai Yamu. Tiba-tiba suara agung menggelegar. Dia tidak ingin menikah. Dan kau masih mau memaksanya. Apa putraku takut tak dapat istri? Semua orang terkejut. Permaisuri segera memimpin mereka bersujud memberi hormat pada kaisar. Kaisar berjalan dibantu. Meski tampak kurus, dia terlihat sangat bersemangat. Yamu merasa ada yang salah. Seharusnya kaisar sakit parah sampai tak bisa bangun. Kenapa dia bisa pulih mendadak? Di sisi lain, Moling Yuan sedang minum teh dengan santai. Qian muncul, menggoda Yamu yang sedang dalam bahaya. Ternyata, kaisar meminum obat misterius untuk memperpanjang hidup. Efek luarnya memang membangkitkan stamina, tapi efek sampingnya membuat orang hiperaktif dan panas. Butuh wanita untuk melampiaskannya. Yali mengirim Yamu ke istana saat ini. Bukankah niatnya sudah terlalu jelas? Moling Yuan cemas. Cangkir tehnya hancur jadi bubuk di genggaman. Wajahnya berubah gelap dan mengerikan. Qian menyarankannya untuk tidak terburu-buru. Dia sudah meminta pangeran kedua untuk melindungi Yamu. Asal Yamu bekerja sama, segalanya akan baik saja. Tapi Moling Yuan tahu, Yamu pasti tidak akan setuju. Dia segera memacu kudanya menuju kediaman jenderal, meski para penjaga mencoba menghalangi langkahnya. Moling Yuan menerobos ke halaman Yeli, menuntut jawaban atas tindakannya yang membahayakan Yamu. Yeli justru benci pada Yamu karena Moling Yuan bisa bicara. Dia menyesal dulu tidak memotong lidah budak kecil itu. Moling Yuan tidak membuang waktu. Dia memakai peta invasi sebagai taruhan. Menyuruhnya segera ke istana untuk menyelamatkan Yamu. Yeli masih dendam karena Yamu membohonginya, bahkan curiga dia adalah pion kiriman orang lain. Dulu dia membohonginya soal kaisar yang sakit parah, tapi ternyata kaisar baik-baik saja. Karena kaisar hadir di perjamuan ini, dia tidak mau ambil risiko. Ternyata Moling Yuan lah yang memberi resep obat itu. Itulah kenapa kaisar tampak normal. Obat itu memicu hiperaktif dan panas. Karena itulah kaisar butuh para menteri mempersembahkan begitu banyak wanita. Kau salah paham soal Yamu. Aku ingin kau menyelamatkannya sekarang juga. Tapi Yeli tahu itu sudah terlambat. Moling Yuan mengancam akan merobek peta invasi itu kecuali dia masuk ke istana sekarang. Sementara itu, Yamu dipaksa menghadap kaisar oleh orang-orang Selir Rose. Gadis ini dikirim hanya untuk dijadikan mainan kaisar. Yamu merasakan bahaya dan bersiap membela diri. Saya putri yang paling disukai ayah. Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Seliru tersenyum kejam. Ayahmu sendiri yang mengirimmu. Salah sendiri. Kenapa kau menyinggungku? Hanya karena keluarga Perdana Menteri. Dengan lambaian tangan, penjaga maju menangkapnya. Yamu terkejut dengan cerdik dia menghindar. Namun,
gadis lain tidak seberuntung itu, dia tertangkap. Saat itu, kaisar yang telah meminum obat tersebut berteriak kesakitan, panas sekali rasanya. Consort True panik. Dia gagal menangkap Yamu, malah menyuruh pengawal membawa gadis kecil lainnya. Gadis malang itu meronta sekuat tenaga. Tiba-tiba kaisar muncul dari pavilion. Rambutnya berantakan, wajahnya merah padam, tatapannya benar-benar kacau. Tanpa kata, dia menerjang maju dan memeluk gadis kecil itu erat-erat. Kaisar menggigit bahu gadis itu dengan buas sampai darah memuncrat. Dia menjerit kesakitan, teriak minta tolong. Semua orang di sana terdiam kaku. Yamu panik luar biasa. Kalau dibiarkan terus, gadis kecil itu pasti tewas di tangan kaisar. Sebagai agen pasukan khusus, dia tak bisa diam saja. Yamu menerjang, mendorong kaisar hingga terjungkal, lalu membawa lari gadis itu. Konsort Ru sadar dari syoknya dan berteriak murka. Kalian sudah mati semua, menangkap dua gadis saja tidak becus, segera bawa mereka ke hadapan yang mulia. Para pengawal langsung mengepung, menutup semua jalan keluar bagi mereka berdua. Yamu menatap tajam Konsort Ru dengan kilatan niat membunuh. Kamu pikir aku semudah itu untuk ditindas? Seorang pengawal menyerang Yamu dengan pisau. Yamu menghindar dengan sigap lalu berlari kencang menuju arah Consort Ru. Consort Ru ketakutan setengah mati. Dia mencoba lari, tapi malah tersandung gaunnya sendiri dan jatuh tersungkur. Posisinya pas sekali. Yamu segera mencabut tusuk konde dan menekan ujungnya tepat di leher Consort Ru. Para pengawal terpaksa berhenti. Sementara itu, Kaisar mulai bangkit dengan sempoyongan, kembali mengincar gadis kecil tadi. Yamu berteriak sekuat tenaga. Yang mulia, Anda salah orang. Wanita Anda ada di sini? Konsort Ru meronta ketakutan. Lehernya mulai berdarah terkena tusuk konde Yamu. Mata kaisar yang merah dan keruh beralih ke Konsort Ru. Dia berjalan mendekat dengan senyum mengerikan. Konsort Ru menjerit ketakutan. Mohon ampuni saya. Saya sedang mengandung anak Anda. Yamu tidak goyah sedikit pun. Saat kamu mengirim gadis lain ke mulut binatang buas, apa kamu pikir mereka bukan anak-anak? Kaisar mencibir melihat Konsort Ru lalu menerjangnya. Yamu cepat-cepat mundur beberapa langkah. Konsort Ru berhasil dicengkeram kaisar. Dia menjerit histeris. Selamatkan aku. Anakku tidak bersalah. Yamu mendadak bimbang. Dia memang ingin membunuh Konsort Ru, tapi nyawa anak dalam kandungan itu tidak berdosa. Yamu berjongkok lalu memberikan tusuk konde itu pada Konsort Ru. Rasa sakit yang tajam bisa dengan cepat menyadarkan orang yang mabuk obat. Kamu bisa tusuk bahunya atau jantungnya. Konsort Ru menyambar tusuk konde itu dan berbalik menusuk bahu kaisar dengan buas. Kaisar menjerit lalu ambruk ke samping, darah memuncrat kemana-mana. Semua orang berteriak untuk melindungi kaisar. Yamu ngeri melihat kekejaman Konsort Ru yang tak ragu sedikit pun. Kaisar yang mulai sadar kini mengamuk. Dia memerintahkan pengobatan segera dan meraung. Seret Konsort Ru pergi dan kurung dia di penjara kematian. Kaisar menatap Yamu dan gadis kecil itu, hendak menangkap mereka juga. Tapi tiba-tiba, Yeli dan Moling Yuan menerobos masuk. Yamu tertegun. Tidak menyangka pria itu ada di sini apalagi datang bersama Yeli. Moling Yuan melihat Yamu berdiri di sana dan menghela napas lega. Dia tersenyum lembut. Jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Yamu merasa hidungnya perih. Air mata hampir jatuh. Di sisi lain, wajah kaisar menggelap. Jenderal Yeli, hebat sekali kuasamu. Berani-beraninya kamu menerobos taman kekaisaran seperti ini. Apa kamu sudah tidak menganggapku sebagai kaisar? Yeli membungkuk, menjelaskan bahwa dia masuk bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi keselamatan nyawa kaisar. Kaisar menggebrak lengan kursi naganya. Apa orang ini mendoakanku mati? Moling Yuan melangkah maju memberikan kesaksian. Apa yang dikatakan Jenderal Yeli itu benar. Yang mulia sedang mengonsumsi obat dari Mo yang memacu hasrat dengan menguras stamina dan memforsir tubuh. Semakin sering Anda melampiaskannya, semakin cepat ajal Anda menjemput. Tabib istana bisa bersaksi. Anda sudah menderita kekurangan Qi dan Yin yang parah. Wajah kemerahan itu hanya tampilan luar saja. Kaisar menatap tabib istana yang berlutut gemetar meminta ampun. Tabib itu membenarkan semuanya. Konsort Ru yang memerintahkan saya merahasiakannya dari Yang Mulia. Kaisar akhirnya sadar. Pantas saja tubuhnya selalu terasa hancur setelah malam-malam romantis itu. Kaisar segera menggenggam tangan Moling Yuan. Karena kau tahu apa yang salah denganku, katakan dengan cepat. Apa masih ada obatnya? Moling Yuan berbohong dengan halus. Yang Mulia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Asalkan Anda berhenti menggunakan obat itu dan menahan hasrat mulai sekarang, Anda akan baik-baik saja. Kaisar bernapas lega dan memintanya tinggal di istana untuk mengobatinya. Moling Yuan tidak menolak. Dia khawatir jika Yamu dibiarkan sendirian di kediaman. Jadi, dia segera meminta agar Yamu dan gadis kecil itu ikut tinggal untuk membantunya. Kaisar ragu,
tapi pemuda di depannya adalah satu-satunya harapan untuk sembuh. Lagi pula, selama kedua gadis itu tidak meninggalkan istana, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kaisar pun mengangguk setuju. Setelah mereka pergi, Yamu terduduk di bangku batu. Dia hampir mati tadi. Mo Lingyuan memeluknya dengan rasa bersalah. Aku datang terlalu terlambat. Aku harap bisa tiba lebih awal. Ucap Ye menyesal atas salah pahamnya. Sementara Yamu mencibir sinis. Meskipun racunnya tidak bereaksi, kau tetap menjerumuskanku ke depan binatang buas hanya karena kesalahpahaman. Walau Aji menipumu, setidaknya kuberi kau harta karun itu. Ye berkata sedikit malu, kau hanya tahu cara meragukan dan memanfaatkan. Aku tidak butuh peta invasi itu. Tapi Mo Lingyuan tetap bersikeras ingin memberikannya pada Ru. Dia bahkan rela menyusup ke istana sebagai orang dalam demi membantu saat dibutuhkan. Wajah tampan Mo Lingyuan kini penuh niat membunuh yang pekat. Mo Lingyuan memeluknya erat, menyesali keterlambatannya menyelamatkan Ru dan menyimpan kebencian mendalam pada kaisar yang licik itu. Dia benar-benar ingin mencincang kaisar itu menjadi ribuan bagian detik ini juga. Yeli tiba-tiba merasa ngeri dan bertanya-tanya kenapa pria ini mau membantunya. Mo Lingyuan hanya menghela napas pasrah. Itu karena kau adalah ayahmu, namun Mo Lingyuan tetap memperingatkan Yeli dengan tatapan mematikan agar jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jika tidak, dia tidak akan melepaskannya semudah ini.